Puji Tuhan, kita bersyukur, saya juga sangat bersyukur menikmati hadirat Tuhan di tempat ini luar biasa. Yang saya hormati Ibu Gembala, yang saya hormati Bapak Wasir, terima kasih doanya tadi. Yang saya hormati Pak Pendeta Nababan dari Sigi Marga, Bu Ima Maranggia teh, bulu itu siturus do Nababan, memang kita ada padan. Yang saya hormati Pak Bram, ini saya ada di sini di bawah Pak Bram ini, tapi kami juga memang sangat rindu menikmati Tuhan. Saya bersama-sama dengan kekasih saya dan juga para gadis ada di sini dan camat, ada asisten satu, ada Bapeda, ada juga dari Perkim, juga camat ada di sini. Luar biasa, saya kira kami sangat menikmati, saya sangat menikmati Pak ibadah di sini dan juga teman-teman saya. Baru kali ini rasanya kita ibadah 3 jam. Saya cek ke belakang tadi apa ngantuk, tidak ada ngantuk Pak. Tadi ini dari macam-macam gereja ini, ada yang Katolik, ada HKBP, tapi menikmati Tuhan di tempat ini. Saya kira itu karena pekerjaan Tuhan, bicara tadi berkat, sangat-sangat diberkati. Bicara tentang pengenalan Tuhan, anak kami kira-kira umur 3 tahun lah, kami bawa ke Siantar. Sejak kecil kita doakan dia, sebelum ada juga sudah ada yang bernubuat bahwa dia akan ada. Setahun kemudian dia lahir, selalu kami perkenalkan Tuhan. Dan dia juga di sekolah di mana selalu diperkenalkan Tuhan. Dan guru sekolahnya juga selalu mendoakan dia, mengurapi dia. Satu ketika kami ada acara di Siantar karena ipar saya, lahir saya menikah. Lalu waktu itu ada beberapa hari kami di sana, waktu kami hari kedua kalau nggak salah, panas dia. Nah, kami sedang sibuk karena persiapan mau pesta, tapi waktu dia panas itu, dia pergi masuk ke kamar, lalu tutup kamar, saya intip, dia berdoa. Dia berdoa, lalu satu lagu yang dinyanyikan dia, urapiku, urapiku. Nah, dia keluar dari sana, udah ada sukacita. Dia main-main, lalu kita cek nggak panas lagi. Nah, saya kira karena apa yang disampaikan tadi, pengenalan akan Tuhan, dia kenal Tuhannya. Nah, kemarin juga saya ngomong sama dia, cerita, saya bilang, Ben, pernah nggak kamu merasa tidak bahagia? Wah, pernah Pak, katanya. Terus apa yang kamu lakukan ketika engkau tidak bahagia? Tidak engkau ada gelisah. Dia cerita, apa penyebabnya kau tidak bahagia? Kadang-kadang tidak ada. Tapi hati saya enggak tenang, hati saya enggak bahagia. Bukan karena kurang atau mamanya enggak kasih duit, enggak. Cuma enggak rasanya enggak bahagia. Lalu apa yang kamu lakukan? Saya bilang. Dia sekarang lagi kuliah, baru tingkat 1. Dia bilang saya berdoa. Berdoa, setelah kamu berdoa apa yang kamu rasakan? Tadi perasaan gak enak itu, gak nyaman itu, atau tidak senang itu, tidak bahagia itu, tiba-tiba hilang. Ada rasa damai. Nah, saya kira tidak sia-sia kami mengajarkan dari kecil Tuhan.
dan dia kenal betul Tuhan itu bagi dia. Nah ini bagi remaja, saya kira bagi kita semuanya apa yang disampaikan tadi, mengenal Tuhan enak, luar biasa. Dalam segala perkara dapat kita tanggung bersama-sama dengan Dia. Saya bicara di sini rasanya takut saya sama pendeta kalau saya salah ngomong. Jadi saya harus bicara berdasarkan firman Tuhan. Jadi izinkan saya kalau saya khotbah lagi. Bapak Ibu Saudara, kami sangat diberkati dengan gereja ini. Februari saya kena COVID. Presiden mau datang, saya ragu apakah bisa saya sambut Presiden. Tapi saya nggak tahu bagaimana Pak Bram ini telepon saya, lalu bicaralah dengan Pak Tamrin, pendeta kita. Pak Tamrin bilang, saya akan ke situ mendoakan Bapak. Saya bilang, saya tidak kena COVID, jangan. Doakan aja lewat telepon. Doakanlah lewat telepon, besoknya saya cek negatif. Jadi kemarin, tidak tahu Pak Bram ini harus jadi pendeta ini. Memang juga pendeta dia. Kemarin Pak Bram ini datang ke kantor, cari saya. Saya tidak masuk kantor. Memang istri kurang keseleo itu punggungnya, jadi nggak bisa dia bergerak. Dia ada di tempat tidur. Lalu Pak Bram cerita ada acara di rumah. Lalu kita penguburan lah, selesai penguburan cerita, ibu di mana? Saya ceritakan sebenarnya saya nggak ke kantor itu agak terlambat karena istri sakit. Singkat cerita, dari sini datang, ya, untuk mendoakan ibu. Pulang saya, ibu udah jalan-jalan. Jadi luar biasa Tuhan kita itu. Sebenarnya kalau ada waktu masih ingin bersaksi dia menceritakan itu, tapi takut kelaparan ini semuanya. Bapak Ibu Saudara, saya yakin Tuhan bicara ke gembala kita atau ke Pak Nababaan sehingga tadi direncanakan untuk doa puasa selama 100 hari. Saya udah bicara sama Pak Gembala itu, saya bilang, Pak, buat menara doa untuk Toba ini, tolong. Karena tahu persis saya, tanpa Tuhan, tidak bisa kita bangun Toba ini. Dan kalaupun kita bangun Toba ini, tanpa Tuhan sia-sia semuanya itu. Maka ketika kita berdoa, sebenarnya kalau Tuhan itu punya rencana yang luar biasa. Tapi kalau rencana itu terjadi tanpa doa kita, kita tidak akan sadar seperti apa yang dibilang oleh pendeta tadi, bahwa itu adalah pertolongan Tuhan. Bahwa Tuhan akan menjadikan Toba ini ternama, terhormat, terpuji. Untuk dia, bukan untuk bupati, bukan untuk Pak Asisten atau Pak Bapeda, atau untuk seseorang, tapi ternama, terpuji, terhormat bagi dia. Untuk itulah Tuhan akan melakukan kebaikannya dan kesejahteraan di kota ini. Tapi ketika dilakukan Tuhan itu tanpa doa umatnya, kita tidak sadar bahwa itu adalah berkat Tuhan. Tapi kalau ada yang berdoa, bahkan berdoa puasa 100 hari tadi, dan itu terjadi, maka kita akan mengatakan, Tuhan sungguh baik telah menjawab doa kita. Maka itu akan kemuliaan bagi Tuhan. Apa yang terjadi di sini seharusnya haruslah kemuliaan bagi Tuhan.
Itu yang Tuhan mau. Bapak Ibu Saudara, saya ingin ini teruskan. Doa terus. Bahkan doa puasa bagi toba ini. Karena hati Tuhan begitu besar untuk toba ini. Pak Gembala kita tahu itu, dapat itu. Kami tidak ketemu di tempat yang berbeda. Saya dapat, beliau dapat, ketemu kami, bicara tentang toba ini. Loh, kok sama ya? Apa yang Tuhan sampaikan. Jadi, terakhir nih, ada yang saya dapat firman Tuhan. Mari kita sama-sama lakukan ini. Ayat ini sangat ngeklik bagi saya, merema. Juga saya sampaikan kepada teman-teman. Matius 7 ayat 12. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, berbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Wah, waktu saya baca ini, Yesus yang bicara. Yesus itu adalah Allah, betul? Betul tidak? Yesus itu adalah Allah. Allah yang dibatasi oleh tubuh manusia. Dialah yang bicara ini, Tuhan katakan, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu. Ada enggak di sini yang kira-kira menginginkan orang lain berbuat jahat kepadanya? Ada? Ini bicara hati kita dulu, kan? Ada enggak bercita-cita atau menginginkan kalau boleh orang ini jahat kepada saya? Enggak ada kan? Tuhan bilang, kalau kau menginginkan sesuatu atau menginginkan yang baik dari orang lain, ya perbuatlah yang baik kepada orang itu. Tapi seringkali yang kita lakukan terbalik. Tadi bilang tidak ada satupun manusia ini yang menginginkan yang jahat dilakukan oleh orang lain padanya, kan? Tapi banyak orang yang menjahati orang lain. Tuhan Yesus bilang, apa? Dalam hati ini ya, dalam hati ini. Saya nggak tahu. Yang saya pahami dari sini, ternyata hati manusia itu tidak ada yang jahat. Coba cek Bapak Ibu Saudara. Tanya dulu hatinya. Hatiku. Pasti dia tidak bicara yang buruk. Hati kita ini. Betul gak? Tidak ada. Walaupun dia seorang penjahat, hatinya tetap bicara yang baik. Misalkan ini orang penjahat ini mau bunuh orang. Aku mau bunuh dia. Hatinya pasti bilang jangan. Iya kan? Seorang penjahat itu. Pasti hatinya katakan jangan. Semua manusia ini hatinya pasti bicara yang baik. Menginginkan yang baik. Tidak ada manusia ini yang menginginkan yang jahat. Putin pun sebenarnya dia melawan hati nuraninya itu. Hati nuraninya bilang jangan kau perang. Jangan. Diabaikannya. Makanya Tuhan bilang, enggak dibilang ini, Tuhan enggak bilang sama orang yang bertobat ini, yang enggak bertobat pun, yang enggak kenal Yesus pun. Dikatakan di sini, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, walaupun dia enggak kenal Tuhan. Apa yang diinginkan hatinya untuk orang lain perbuat, perbuatlah demikian. Itulah isi seluruh hukum Taurat. Jadi kalau Taurat pun enggak disampaikan ke orang, hatinya sebenarnya sudah menjadi Taurat. Karena keinginan hatinya itu pasti selalu yang baik. Bapak Ibu Saudara, coba kita lakukan ini. Enggak usah
yang agak berat-berat lah, yang ringan lah dulu ya. Sekarang tadi saya masuk ke sana, terima kasih senyum tadi. Iya kan? Kita menginginkan orang lain senyum kepada kita, betul? Enggak ada yang menginginkan seperti yang dibilang Pak Pendeta tadi, manyun. Betul kan? Kita menginginkan orang lain senyum kepada kita, maka senyumlah kepada dia. Tadi saya masuk, tadi samping saya Pak Pendeta. Saya menginginkan Pak Pendeta menyapa saya. Hati saya. Masa saya bersebelahan sama dia? Enggak ngomongan gitu kan? Maka saya sapalah beliau. Halo. Ya kan? Keluarlah senyumnya. Ya kan? Coba saya kaku-kaku gitu, biar duluan dia yang nyapa saya. Saya kan bupati, saya kan tamu di sini. Duluanlah dia nyapa saya, biarin aja kalau nggak nyapa nggak usah nyapa. Ya kan? Saya menginginkan dia menyapa saya sapalah. Pak Pendeta. Ya kan tadi kan? Lalu langsung tersenyum dia, lebar. Enaklah di hati kan? Kan nggak susah kasih senyum kan? Coba senyum dulu ke yang sampingmu. Pasti senyum mereka. Nggak bayar itu. Ya. Coba hal yang sama. Mohon maaf ini, banyak kita buat di WA. Coba WA kan kalau kita menginginkan WA yang baik, ya kan? Nggak ada kita menginginkan WA yang tidak baik kan? Apalagi bulian, nggak ada kan? Anak-anak juga nggak ada bulian. Ya kalau bupati ini dibully terus. Nggak ada kita menginginkan kan? Maka WA-kanlah yang baik pada orang. Ya kan? Itu kata Tuhan kan gitu. Nah, ini Pak. Daerah kita ini daerah wisata. Betul? DSP, daerah destinasi wisata super prioritas. Coba kita terapkan dulu ini. Hanya untuk tidak buang sampah sembarangan. Sederhana. Itu sudah berbuat baik tidak? Berbuat baik. Ketika kita buang sampah sembarangan, maka kita ciptakan persoalan. Persoalan keindahan, nggak indah kita lihat ada sampah di situ. Persoalan menambah tenaga kerja, orang lain sudah harus bekerja mengambil itu. Persoalan masalah kesehatan, nyamuk nanti bersarang di situ, muncullah nyamuk Aedes aegypti atau demam berdarah. Persoalan demi persoalan terjadi gara-gara kita buang sampah. Sederhana, hanya gelas atau botol plastik. Nah, coba mulai sekarang. Kalau kita maukah kita indah? Mau kan? Kita mau indah. Nah, kalau mau indah, ya sudah, buatlah indah kan gitu kan. Kan kata Tuhan tadi, apa yang kamu kehendaki orang lain perbuatlah. Nah, kita menghendaki orang lain tidak buang sampah, janganlah buang sampah. Semua kita menginginkan orang lain tidak buang sampah kan? Betul? Betul kan? Adik-adik kami kan? Di sekolah juga dilarang buang sampah kan? Iya kan? Kok nggak jawab? Jangan-jangan belum dibilang ini. Nah, ini sepertinya sepele. Tapi Bapak Ibu tahukah kami kemarin gotong royong di pelabuhan, saya nggak tega lihat yang kerja, yang ngangkut sampah itu. Ngambil sampah dari danau itu, diangkat sana, ya kan? Lalu masukkan ke truk lagi, wah lebih dari 1 truk nggak muat Pak ngambil dari danau itu. Karena orang begitu aja buang, gitu kan?
Nah coba apa yang dikatakan Yesus ini kita lakukan. Nggak usahlah terlalu yang susah-susah. Jangan buang sampah sembarangan. Sangat menolong pemerintah. Sangat menolong kita. Menolong sesama kita. Kalau ada sampah, molo adonggo galas, bolo diulaon, coba jangan buang. Masukkan tandokmu. Ya kan? Tarhilala. Unak kolan jabariat tong iba masuk kan. Galasi iba masuk kamu tarhilala. Halana boleh isam menyebabkan penyakit. Sahak maijabu, pisahkan sampahnya. Yang plastik, yang organik. Yang bisa busuk, yang tidak bisa busuk. Pisahin. Basa masa ini, bebuak kamu mah, tubang sampah. Adong dobang sampah. Bulu sui jual kamu tuaha. Bulu sui lek kamu. Buru kan, anggora pemulungan nong dah. Lek kamu ini datang sini. Kasih, ya kan? Saya tahu gereja ini begitu luar biasa. Ini banyak ngasih makan juga ya. Orang yang berkekurangan kan. Ini kita bisa kasih. Sini. Bagi kita nggak seberapa itu. Tapi bagi pemulung, udah luar biasa itu. Ulu doamu amang enang. Biar Toba ini bersih. Nggak usah mahal-mahal bangunan atau homestay atau apa itu. Atau kafe. Nggak usah dari yang mahal-mahal bahannya. Tapi bersih. Rapi. Ayo pe. Begak gue bangunan non kan? Agak. Bagus bangunan ini. Coba sampah berserakan di sini. Akibatnya nggak nyaman kita kan? Demikian juga Toba ini sudah begitu cantik, begitu indah. Kami mohon, ya kitalah duta-dutanya semua ya. Ya mengajak teman-teman kita jangan buang sampah sembarangan. Itu menimbulkan persoalan. Tapi ambillah sampah. Kalau saya sampah apapun itu, walaupun ada saya pakai misalkan buka. Ada juga yang botol itu ada plastiknya, ya plastiknya nggak mau saya buang gitu, udah langsung masuk saya kantongin itu. Kalau saya buka dimanapun, udah terbiasa begitu. Nah, mari kita budayakan ini, ya. Ini hanya satu saya minta. Kalau banyak pun saya minta nanti, tapi kita nggak laksanakan. Hanya satu saya minta, mari bergotong royong. Ulu damu, gotong royong. Ya, apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita rencanakan, apapun yang kita lakukan, mari kita gotong royong. Tolong nanti di desa-desa, di Hutamuna, ajaklah masyarakat bergotong royong untuk menciptakan kebersihan. Kepala desa nanti akan mengajak mulu ulu hamu, sudah luar biasa sumbangan muna, tutup. Yakinlah kalau persoalan-persoalan saya bukan saya mengecilkan, tapi Allah kita bukan Allah yang biasa-biasa. Allah kita adalah Allah yang menyediakan. Kalaupun ada persoalan tadi masalah solar, masalah minyak goreng, tadi dibilang Pak Pendeta, tanya pada Tuhan, Tuhan apa sih maksudmu? Supaya kolesterol saya lah ya supaya rendah, normal, supaya asam urat saya normal, atau apa maksudmu Tuhan? Gitu kan? Pasti ada kehendak Tuhan melalui itu. Kalau itu terjadi, nama Tuhan dimuliakan. Izin satu lagi yang saya minta. Aik godang, tuai laut. Dus niroha, sibanda saut. Dang dus rohata, dang saut pasu-pasui. Selama ini kita masih nanam angguson, petani, ada petani. Wah, nggak ada di sini cuma petani ya. Banyak ya. Selama ini kita nanam suka-suka kita kan, tak serempak. Nah kita merencanakan tanam serempak dan tanam di sana sini memang masih sudah 2 kali ya. Daerah Baligi sudah 2 kali. Tolong doakan, ini yang mau kita lakukan di seluruh Toba, karena baru Baligi yang melakukan tanam 2 kali, panen 2 kali,
Kita mau rencana melakukan seluruh toba, karena baru 20%, 22% yang melakukan tanam 2 kali, panen 2 kali, masih ada kira-kira 10.000 lebih, 10.000 hektar lagi yang belum ditanam 2 kali, dan rencana kita di tahun 2022 ini kita sukseskan itu. Mohon doanya. Ya, tapi yang terutama yang saya bilang tadi, ayo kita bergotong royong. Kiranya Tuhan memberkati kita. Shalom. Puji Tuhan kalau kita boleh menikmati hadirat Tuhan di siang hari ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih juga ya untuk luar biasa worship leader yang bisa membawa kita semua jemaat masuk ke hadirat Tuhan. Tuhan memberkati pelayanan Ibu dan juga Bapak dan juga Ibu Gembala. Salam juga buat Bapak Tamrin. Tuhan memberkati, dan juga untuk Bapak Wasir dan seluruh jemaat gereja Zaitun di tempat ini. Shalom. Ya, tadi dibilang sama Ibu bahwa saya harus bersaksi. Ya, kesaksian saya mungkin yang ada hubungannya dengan Bapak Nababan atau Pak Ivan. Jadi memang seminggu yang lalu saya ke Seleo, dan terus terang badan saya tidak bisa bergerak. Jadi kanan kiri, jangankan jalan, duduk pun, bahkan tidur pun saya nggak bisa sama sekali. Jadi hampir 2 hari saya nggak bisa tidur, Senin Selasa. Jadi karena untuk balik aja saya harus ditahan sama bantal supaya saya bisa miring ke kanan ke kiri. Dan terus terang aja memang saya sempat berpikir, kenapa ya? Karena selama saya di Toba ini, saya 2 kali mengalami seperti itu. Dan luar biasanya itu sangat mengganggu saya gitu. Jadi untuk melakukan kegiatan pun saya nggak bisa. Dan pada saat hari Rabu ya, kalau nggak salah, Pak Bram WA saya. Beliau bilang, Bu, dari gereja Zaitun mau datang, mau berdoa bagi Ibu. Dan di situ memang waktu itu saya berdoa sama Tuhan, Tuhan, saya nggak mau badan saya lemah begini, karena saya nggak pernah sakit. Selama ini saya nggak pernah sakit, jarang sakit juga paling cuma hanya flu kayak gitu. Jadi penyakit yang sampai mengganggu kegiatan itu saya belum pernah sama sekali gitu. Dan waktu itu saya bilang saya harus bisa berdiri, saya harus bisa jalan. Maaf kata sampai ya ke toilet pun dipapah sama suami saya gitu. Dan pada saat itu saya benar-benar, aduh, kenapa saya seperti ini gitu kan? Kenapa saya seperti ini Tuhan? Tapi saya ingat bahwa saya selalu, karena kebetulan memang saya dengan suami ini setiap pagi kami itu selalu berdoa pagi gitu ya. Itu yang menjadi kekuatan kami, kalaupun kami boleh ada seperti ini juga itu karena kekuatan daripada Tuhan yang menopang kehidupan kami. Dan kami percaya bukan karena kekuatan kami bisa ada seperti ini. Dan itu yang akhirnya saya pikirkan, kenapa saya bisa seperti ini ya, saya bilang gitu. Kok sampai 2 kali saya tidak sampai tidak bisa melakukan apa-apa gitu. Malu dalam diri saya orang sehat tapi kok nggak bisa berbuat apa-apa gitu. Sepertinya kok lemah gini gitu. Tapi ya itulah, saya pada saat itu saya bilang sama Tuhan, Tuhan, saya kan anak Tuhan. Tuhan nggak pernah mempermalukan saya bilang. Dan ya memang saya bersyukur pada saat itu juga saya udah mulai agak jalan, cuman jalannya agak bertatih-tatih. Dan pada beberapa hari kemudian Pak Ivan bersama tim datang ke rumah. Terus kami berdoa, kami menyembah Tuhan, dan tiba-tiba saya merasakan, ayo kamu berdiri gitu. Ayo kamu berdiri. Sebenarnya waktu saya jalan itu sebenarnya memang saya agak dibuat kuat gitu, tapi sebenarnya sakit sekali. Cuman ayo berdiri. Jadi waktu saat penyembahan, lagu penyembahan itu dikumandangkan, kita sama-sama menyembah Tuhan. Tiba-tiba saya berdiri dan ada ibu siapa namanya kemarin itu yang hadir, Ibu Hotma ya, Ibu Hotma sama juga dengan
Ibu Bram juga ikut juga mendukung, dan kita semua menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan. Dan saya berdiri saat itu juga, berdiri, dan waktu saya berdiri itu saya langsung rasakan kok enak banget gitu ya, punggung saya ini yang biasanya sakit, jangankan duduk lama gitu ya, sedangkan untuk berdiri aja itu gak bisa sama sekali gitu. Dan akhirnya ya kita bersyukur pada Tuhan, tiba-tiba ya seperti itu, kayak nggak apa, kayak memang masih sakit tapi saya di situ kuat sekali gitu. Saya merasakan ada kekuatan dalam diri saya bahwa kamu kuat gitu. Bahkan Ibu Hotma bilang, ibu itu seperti Ibu Esther, dia bilang ibu adalah Ibu Esther. Saya langsung teringat beberapa orang juga sempat, kamu itu dipakai Tuhan di Toba ini adalah sebagai seorang pendoa. Dan itu saya bilang, Tuhan berarti aku harus kuat. Saya harus kuat, saya bilang gitu. Walaupun saya sempat terus terang aja, saya bilang sama Bapak tim, terus terang aja saya merasa saya sendiri, saya bilang gitu. Karena biasanya saya pelayanan, saya lakukan, pokoknya selama di Bandung saya selalu melakukan pelayanan ke sana ke sini. Dan saya juga punya tim doa, saya punya pelayanan juga di ini. Tapi selama saya di Toba kok kayak merasa sendiri, saya bilang. Dan Ibu Hotma bilang, ibu nggak sendiri. Dia langsung ngomong gitu, ibu tidak sendiri katanya. Dan di situ saya bilang, oh ya, saya tidak sendiri. Saya ada bersama dengan saudara-saudara yang selalu mendukung kami. Saya bersama juga dengan keluarga-keluarga yang selalu mendukung saya. Dan saya juga bersyukur Tuhan ada di pihak saya. Itu yang membuat saya selalu percaya dan yakin bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Memang terus terang aja, mungkin saya sebagai istri bupati, saya nggak sejauh itu yang saya pikirkan. Bagaimana hantaman itu luar biasa, hantaman itu yang saya nggak tahu gitu. Tiba-tiba ada yang WA di screenshot, yang tadinya saya tidak tahu, ada kata-kata yang menghujat, ada kata-kata ini. Itulah mungkin yang membuat saya sempat down. Itulah yang mungkin sempat saya merasa bahwa kok kayaknya saya ya mungkin sebagai manusia saya bilang saya berbuat baik, selama ini saya baik, suami saya baik, tapi kok kami dihujat gitu. Kok kami dihina, kok kami dikata-katai. Tapi saya selalu ingat yang disampaikan oleh suami saya. Tuhan Yesus aja lebih dari situ. Kamu siapa? Kita siapa? Kita kan anak Tuhan. Kita mungkin juga akan mengalami hal seperti itu. Tapi yang aku bersyukur ketika setelah berdoa itu, kita sama-sama itu ada suatu hal yang membuat saya bangkit. Saya percaya bahwa saya datang ke Toba ini adalah dengan suami saya bersama-sama adalah karena satu visi yang diberikan Tuhan. Dalam Yesaya 60, bangkitlah dan jadi terang, sebab terangmu telah terbit atasmu. Itulah yang memberikan kekuatan kembali dalam kehidupan saya. Oleh sebab itu, saya juga bersyukur kalau sampai siang hari ini juga saya terus terang aja. Dari hari itu sampai sekarang nggak pernah lagi saya merasakan sakit. Nggak, makanya saya waktu kemarin malam dia bilang, Pak besok kita bisa ke gereja sana kan? Iya katanya. Wah puji Tuhan saya bisa memuliakan nama Tuhan. Jadi terima kasih untuk Bapak Ibu yang juga saya percaya pasti menopang kami. Kami selalu didoakan oleh doa-doa Bapak dan Ibu. Dan kami juga boleh kuat saat ini. Itu juga karena doa-doa dan topangan dari Bapak Ibu. Doakan kami terus khususnya Bapak Bupati dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai Bupati. Karena kami tahu tidak mudah mengubah paradigma orang-orang yang ada di Toba ini. Gak mudah. Tetapi kalau bersama dengan Tuhan, kita bisa melakukan segala perkara-perkara yang besar. Karena Tuhan tidak pernah membiarkan anaknya tergeletak. Oleh sebab itu saya percaya pembelaan Tuhan itu akan selalu iya dan amin dalam kehidupan kami. Dan saat ini kalau saya ada sampai saat ini juga saya sehat. Terima kasih kepada Tuhan Yesus. Terima kasih juga kepada tim Jaitun yang selama ini mendukung kami dan mendoakan kami. Dan terima kasih juga khususnya juga buat Pak Bram ya, sampai Pak Bram juga berapa kali, Bu nanti ada datang. Ya silahkan Pak, silahkan. Dan saya terima kasih ya Pak ya, juga Pak Bram juga sebagai perpanjangan tangan untuk kami ditemukan dengan tim Jaitun ini. Terima kasih.
Tuhan Yesus memberkati.